Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua KCN Indonesia Amir, yang terhormat juga Dewan Syuriah, ada Kang Tamam, ada Kang Azmi, ada juga Dewan Syuro saya, Mas Kudari. Sekretaris Kamunan. Ya. Ya. Nah, teman-teman semua dan ahlan wasahlan juga teman-teman yang baru datang, baik teman-teman maba dari Bima, Akausar, Darko dan Mosman, kakak-kakak semua yang baru datang, ahlan wasahlan wa marhaban bikum fi Tunis Al-Khadra. Kali ini kita membahas tentang kitab Mahayana Jiwa Antusohah karyanya Sayyid Alawi Al-Maliki. Karena kita wajar hadir kecuali Jakdu Khalif aja. Ya kita tawasul lah, bertawasul dulu, kita baca Al-Fatihah untuk Sahibul Al-Walid kita Sayyid Alawi Al-Maliki Sayyid Al-Maliki bisa Rasulullah Al-Fatihah. Ya, di sini saya tidak akan membahas panjang lebar, singkat, padat dan jelas. Tapi saya akan baca semuanya. Di sini saya akan membahas tentang bab sani, bab kedua. Kita sudah memasuki bab kedua. Kemarin kita sudah mengatakan bab pertama. Bab kedua ini kita akan membahas tentang khosaisun an-nabawiyah, khosais asad an-nabawiyah, tentang khasisah Nabi Muhammad SAW. Secara umum, secara gambaran umum, bahwasanya di kitab ini Sayyid Alawi Al-Maliki menegaskan ulama-ulama ini telah mentasnif buku-buku tentang khasiyah-khasiyahnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat hadis dhaif, banyak hadis dhaif bahkan yang diambil oleh para ulama untuk mentasnif kitab tentang khasais nubuwah ini. Yang paling masyhur kitabnya adalah Khasaisul Kubra punya siapa? Imam Suyuti, Jalal Suyuti. Nah, itulah kitab yang paling masyhur tentang yang membahas tentang khasaisun nubuwah. Lalu di sini Sayyid Alawi Maliki itu menegaskan bahwasanya tidak hanya hadis sahih yang akan diambil dalam kitab khasaisun nubuwah ini, khusus khasaisun nubuwah. Karena ulama itu menaruh khasaisun nubuwah ini ke dalam Fadhailul A'mal. Yang dimana kita tahu kalau misalkan Fadhailul A'mal itu kita bisa mengambil dari hadis-hadis dhaif kan. Karena kenapa? Dengan alasan kalau misalkan kita tidak mengambil hadis yang dhaif, hanya mengambil hadis-hadis yang sahih, kita akan tidak sempurna, tidak lengkap pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah qoblal bi'atsah maupun ba'dal bi'atsah. Nah, itu adalah mukadimah yang pertama yang diberikan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki. Terus saya akan membahas apa lagi? Bahwasanya di sini akan mengkritik Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan kalau misalkan Ibnu Taimiyah ini adalah termasuk kalangan ulama. Kalau misalkan kita di Zaitunah ini kan mengambil semuanya. Ibnu Taimiyah pun kita menjadikan rujukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, di sini Sayyid Alawi Al-Maliki menegaskan bahwasanya Ibnu Taimiyah pun yang terkenal karena beliau ini mengambil hadis-hadis yang sahih saja, yang menukil riwayat. Beliau ini sangat tasyadud dalam penukilan riwayat. Akan tapi dalam kenyataannya beliau ini juga mengambil hadis-hadis dhaif dalam khasaisun nubuwah. Nanti akan dijelaskan bahwasanya banyak nih contoh-contoh di kitabnya yang Al-Fatawal Kubra. Di kitabnya Ibnu Taimiyah Al-Fatawal Kubra akan dijelaskan. Disebutin sama Imam Sayyid Alawi Maliki kalau misalkan Ibnu Taimiyah ini juga mengambil khasaisun nubuwah tentang yang hadis-hadis dhaif gitu. Dan juga khasaisun nubuwah yang diambil oleh
Ibnu Taimiyah, dari ajaib, sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang gharib-gharib gitu, yang aneh-aneh. Kayak kalau misalkan kita bilang karomah, siapa sih? Nah itulah pokoknya. Nah setelah itu mukjizat. Tapi kan ini ntar akan dibahas tentang sahabat. Ada karamah-karamah yang didapatkan oleh para sahabat yang dinukil sama Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, ke dalam kitabnya Fatawul Kubra itu. Terus yang nanti di bab selanjutnya kita akan membahas tentang duduknya Rasulullah SAW bersama Allah. Allah mendudukkan Rasulullah SAW alal arsh bersama Allah setingkat. Itu kata Ibnu Qayyim. Nah itu yang akan dikritik nanti sama Sayyid Al-Maliki. Secara singkat itu adalah mukadimah yang akan saya bahas dalam kitab ini. Kalau misalkan kita udah gimana kan? Udah selesai di pembahasan saya. Kita langsung masuk aja ya. Kita baca bareng-bareng. Al-Khasaisul Muhammadiyah wa mauqiful ulama minha. Ada di sini. Cid. Al-Khasaisul Muhammadiyah wa mauqiful ulama minha. Keluar lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ya'tana al-ulama bil khasa'is an-nabawiyyah i'tina'an 'aziman bi ta'lifi wa syarh wal jam' wal ifrad bil bahth wa ashharuha wa ajma'uha al-khasa'isul kubra lil imam siapa? Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Tuh. Ulama ini memberikan perhatian lebih kepada khasaisun nubuwah. Maksudnya khasaisun nubuwah ini ditaklif. Yang paling terkenal apa kitabnya? Jalaluddin As-Suyuti, Al-Khasaisul Kubra. Wa hadhil khasais katsiratun jiddan, minha ma sahha sanaduhu wa minha lam yasih, wa minha ma huwa mukhtalafun fihi bainal ulama idh yara ba'dhum annahu sahihun wa yara al-akharuna khilafu dzalika. Fahiya masailul khilafiyah. Jadi di dalam khasaisun nubuwah ini banyak hal-hal yang khilaf. Ada yang bilang kalau misalkan itu dalamnya adalah sahih, dan ada juga yang mendapat kalau misalkan dalamnya itu adalah khilafun sahih. Apa khilafun sahih? Apa sih? Perang hadis. Wal kalamu fiha dairun bainal ulama'i min qadimin bainas shawabi wal khata' wa sihhati wal butlan la bainal kufri wal iman. Wal ulama'u yakhtalifuna fi katsirin min al ahadits wa yaruddu ba'duhum ala ba'din fi tashihiha wa tad'ifiha aw raddiha li ikhtilafi anzarihim fi taqsimi asanidiha wa naqli rijaliha. Faman sahhaha minha dha'if aw dha'afa as-sahih aw athbata al-mardud aw radda thabit bi hujjatin aw ta'wilin aw syubhati dalilin. Faqad salaka masrakal ulama fil bahthi wan nadhari wa dhalika min haqqihi ka insanin lahu aqlihi wa fahmihi wal majal maftuhun wal maidan fasihun wal ilmu musya'un bainal jami'. Nah ini nih, para ulama ini berpendapat kalau misalkan bahwasanya hadis-hadis yang dinukil oleh para imam-imam ini, para hufaz, para mu'aliful kitab tentang khasaisun nubuwah, itu ada yang bilang hadis ini sahih, ada yang bilang hadis ini dhaif, ada yang bilang hadis ini mardud, atau yang sebaliknya. Jadi di sini terdapat khilafun kabir antara para ulama dalam khasais an-nubuwah. Waqad syaja'a alaihi imamul uqala wa sayyidul ulama an-nabiyul a'zam war rasulul akram sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala al-mujtahid al-musib ajraini wal mujtahid al-mukhti ajran. Yaitu walam yazil ulama yatasamahuna fi naqli al-khasais an-nabawiyyah wa yanzuruna ilaiha annaha dakhilatun fi fadailil a'mal. Itu ulama-ulama melihat bahwasanya khasais an-nubuwah ini termasuk di dalam permasalahan fadailul a'mal wala tata'allaqu bil halal wal haram. Wa ala hadza bana al-ulama'u qa'idatahum fil 'amal bil hadits ad-dha'if fi fadailil a'mal ma dama annahu laisa mawdu'an wala batilan. Nah, secara kalau misalkan memang dia belum maudhu atau secara dia belum batil, belum ditolak, maka sah-sah saja dalam fadailul a'mal seperti itu.
Bisyurutihil mu'tabarah fi hadzal bab, dengan syarat-syarat yang muktabar. Wala yashtarituna fiha as-sahih bil ma'na al-mustalah alaih. Walau dhahabna ila ishtirati hadza asy-syadz lama amkana lana dzikru syai'in min siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati wala ba'dal bi'tsah. Gitu. Jadi kalau misalkan emang kita nggak bisa, kalau misalkan kita nggak boleh nih mengambil hadis-hadis yang dhaif dari dari khasa'is nubuwah, itu kita akan tidak memahami tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW qabla al-bi'tsah walau ba'da al-bi'tsah. Ma'a annaka tajidu kutubal huffaz alladziina 'alaihim al-'umdah wa 'ala sani'ihim al-ma''ul walladziina minhum 'arafna ma yajuzu wa ma la yajuz dzakarahu min al-hadits ad-dha'if tajidu kutubahum mamlu'atan bil maqtu'ati wal marasil. Ada hadis maqtu', ada hadis mursal juga dalam kitab Imam yang kabir. Wa ma ukhida 'anil kahan wa asbahahum fi khasa'is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna dzalika mimma yajuzu dzikruhu fi hadzal maqam. Nah, intinya di sini mukadimahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya akan mengulangi lagi bahwasanya saya terlalu Maliki menegaskan kalau misalkan imam-imam para imam yang menulis kitab tentang khasa'is nubuwah itu juga mengambil dari hadis-hadis yang dhaif juga. Tidak hanya sahih dulu, karena mereka para ulama itu memasukkan ke dalam fadhailul amal gitu. Gitu kan yang akidah. Kutub salaf wal khasa'is. Lanjut selanjutnya. Walau raja'na ila kutub salaf la wajadna katsiran min ulama'il ummah wa a'immatul fiqh yadhkuruna fi kutubihim jumlatan min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yanquluna min hadhihi al-khasa'is ajaib wa gharaib. Imam-imam yang mentasnif kitab khasa'is nubuwah ini menukil tentang kisah-kisah yang ajaib, magic, dan yang gharib, yang aneh-aneh gitu. Karomah. Yang kasih. Kita putih sih. Lurus. Walau tawaqqafal bahitsu fi qubuliha ala sihhati sanadiha lama safa min dzalika illa nazarun bisyari bin nisbati li miqdari ma naqaluhu minha wa hadha kulluhu i'timadan ala ma huwa ma'rufun min qawaidil ulama wa usulihim al-muqarrarah fi hadzal bab. Lanjut yang bab selanjutnya adalah Ibnu Taimiyah wal khasa'is an-nabawiyah. Amma Syekh Ibnu Taimiyah wa huwa ma'rufun bi tashaddudihi faqad naqala fi kutubihi ba'dal aqwali fi hadzal mawdu' allati lam yasihhu sanaduha wastashhada biha fi katsirin minal masail wa atabaraha mu'tabaratan fi bayanin aw ta'yidin ma yufassiruhu min al-hadits wa min dzalika 'ala sabilil mithal qawluhu fil fatawa al-kubra. Nah, di sini Imam Ibnu Taimiyah yang terkenal dengan tasyaddud dalam penukilan hadis, periwayatan hadis. Di sini beliau menyebutkan juga dalam kitabnya Fatawal Kubro itu tentang sanad-sanad hadis-hadis yang dhaif tentang khasa'is nubuwah seperti itu. Contohnya yang diberikan oleh Sayyid Awi Maliki itu adalah qatru ya anna Allah Ta'ala kataba ismahu ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal 'arsy wa 'ala ma fil jannah min al-abwabi wal qabab wal awraq. Waruya fi dzalika iddatu atharin tawafaqa hadhihi al-ahadits ats-tsabitah allati tubayyinu at-tanwih bismihi wa i'la'i dzikrihi sallallahu alaihi wasallam hina idzin. Faqad taqaddama lafdzul hadits alladzi fil musnad an Maisarah al-Fajr lama qila lahu mata kunta nabiyyan qala wa adamu bainar ruh wal jasad. Nah, ini adalah yang di sini adalah contoh hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Fatawal Kubro tentang khasa'is nubuwah. Bahwasanya khasa'is nubuwah yang pertama apa di sini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis nama Nabi Muhammad SAW di jannah minal abwab, dalam dari pintu-pintu, wal qubab, kubah-kubah, wal awraq, dalam daun-daun, di daun-daun gitu. Kita nggak bisa membayangkan gitu. Mana nih? Waqad rawahu Abul Hasan bin Bashran min tariqi Syekh Abil Faraj Ibnu al-Jauzi fil Wafa bi Fadailil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Amr, haddatsana Ahmad bin Ishaq bin Salih, haddatsana Muhammad bin Salih, haddatsana Muhammad bin
Sanan al-Aufi haddatsana Ibrahim bin Tuhman an Yazid bin Maisarah an Abdullah bin Sufyan an Maisarah qala qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyyan qala lama khalaqallahu al-arda wastawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin wa khalaqal 'arsy kataba ala saqil 'arsy. Allah Subhanahu wa taala menuliskan ala saqil 'arsy Muhammadun Rasulullah khatamul anbiya. Khatamul anbiya, khatimul anbiya artinya sama. Sama-sama memiliki makna yang sama. Kama qala Syekh Ali bin Shalih Al-Fadl, guru saya. Salah Kang? Beda. Oh beda. Artinya beda tapi maknanya sama. Wa khalaqallahu al-jannata allati askanaha Adam wa Hawa fakataba ismi ala al-abwab wal awraq wal qabab wal khayam wa Adam baina ruhi wal jasad. Falamma ahyahu Allah ta'ala nadhara ila al-'arsy fara'a ismi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka Nabi Adam melihat kepada 'arsy. Fara'a ismi fa akhbarahu Allah annahu sayyidu waladik. Bahwasanya dia itu adalah tuannya anak kamu. Falamma gharrahu masyaitan taba wastashfa'a bismillah. Nah, itu adalah contoh hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Fatawal Kubra tentang khasaisu an-nubuwah. Itu adalah hadis dhaif ternyata. Lanjut. Akhirnya pada lapar nih. Lapar. Oke. Singkat saja, Ibnu Taimiyah wal karamat wal khasa'is wal karamat min jinsin wahidin min nahiyatil hukmi 'alaiha wa nahyiha wa 'adamu tashaddudi fiha kama natashaddadu fi naqdil ahkam min al halal wal haram fa hiya kulluha taduru fi falakil manaqib wal fadail. Wa min huna kana mawqifu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min karamatil awliya nafsu mawqifihi min khasa'isil anbiya. Nah, di sini ya Ibnu Taimiyah menyebutkan juga Sayyid Alawi Maliki menyebutkan bahwa Imam Ibnu Taimiyah ini menyebutkan juga dalam kitabnya Fatawal Kubra tentang karamat-karamat yang dimiliki oleh sahabat tabi'in gitu. Bukan hanya tentang khasaisun nubuwah saja, tapi Ibnu Taimiyah juga menjelaskan di dalam kitabnya Fatawal Kubra itu menyebutkan tentang karamat-karamat para man ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bahasna an darajatiha wa sanadiha wa tariqi thubutiha lawajadna anna minha as-sahih wa minha al-hasan wa minha ad-dha'if wa minha al-maqbul wa minha al-mardud wa minha al-munkar wa minha syadz. Jadi banyak macam-macam hadis dalam Fatawal Kubra tentang khasaisun nubuwah wal karamat ini dalam kitab Fatawal Kubra. Wa kullu dzalika fi hadzal bab maqbulun wa 'adil ulama mahmulun wa manqulun. Famin dzalika qauluhu fi karamati li ba'di sahabati radhiyallahu anhum. Di sini Sayyid Alawi Maliki akan menyebutkan contoh-contoh karamat-karamat yang terdapat dalam yang terjadi pada para sahabat yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita ambil contoh beberapa saja karena teman-teman juga bisa membaca sendiri gitu. Ya. Karena ada banyak contoh 7 nih, panjang. Kharajatul Ummu Aiman muhajirah wa laisa ma'aha zadun wala ma'. Enggak ada Ummu Aiman pergi tanpa membawa bekal dan air. Fakadat tamut, hampir mati minal 'atash, dari kehausannya. Falamma kana waqtul fitri wa kanat shaimah. Udah buka nih, tapi dia masih puasa. Sami'at hissan 'ala ra'siha farafa'athu fa idza dalwun mu'allaqun. Maka dia mendengar suara Ummu Aiman ini terus mengangkat kepalanya dan di atasnya ada dalwun mu'allaqun gitu, ada ember nih. Fasyaribat minhu hatta ruyat. Terus tiba-tiba minum aja gitu Ummu Aiman ini sampai kembung. Kendi ya Kang, kayak kasakan dulu ya Bang. Wa ma'atashat baqiyata umriha. Terus Ummu Aiman ini tidak pernah haus lagi sampai dia meninggal. Insyaallah kan. Ocit nih kayak gini harusnya nih. Biar selawatannya kenceng nih.
Nah itu contoh yang pertama. Terus adalah contoh yang kedua itu Safinatul Maula. Safinatul Maula itu adalah sahabat. Beliau dijuluki Safinatul Maula. Itu Safinatul Rasulullah SAW itu Abi Abdurrahman. Wa Safinatul Maula Rasulullah SAW akhbar al-asad bi annahu Rasulullah SAW. Maksudnya Abdurrahman ini mengabarkan kepada dia mengabarkan Asad singa bianahu Rasulullah SAW. Kalau misalkan dia adalah utusan dari Rasulullah. Kama syama'ahul asad hatta awsalahu maqsadah. Terus dia jalan sama si singa sampai tempat tujuan. Hatta awsalahu maqsadahu. Sampai ke maqsadu. Nah. Promosi dong. Kan aja. Dan masih banyak juga contoh-contoh yang lainnya yang teman-teman bisa baca. Ini adalah dari sahabat, dan di bawah juga ada disebutkan contoh itu yang dari tabi'in juga. Seperti itu. Lanjut ke bab selanjutnya adalah Asy-Syaikh Ibnu Qayyim wa julus Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-'arsy. Mungkin yang bab sini adalah bab krusial sendiri. Yang dimana mungkin nanti kita minta penjelasan ke teman-teman yang jurusan akidah, mungkin yang lebih tahu, mungkin Bapak Hasif, teman saya, ada Kang Amin, hadroh. Asy-Syaikh Ibnu Qayyim wa julusuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-'arsy. Waqad naqala al-Imam al-'Allamah Syekhul Islam Ibnu Qayyim khususiyatan ajabiyatan gharibatan wa 'azzaha ila katsir min a'immati salaf radhiyallahu anhum wa hiya qawluhu fa'idatun qala al-qadhi sannafa al-Maruzi kitaban. Maruzi atau Marwazi? Enggak, maksudnya Maruzi atau Marwazi namanya? Maruzi kayaknya. Marwazi. Sanafa Marwazi kitaban fi fadilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara fihi iq'aduhu 'alal 'arsy. Maksudnya di sini Imam Marwazi menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tuh akan duduk bersama Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy. Dan di sini beliau, saya bacakan aja. Faqala al-qadhi huwa qawlu Abi Dawud wa Ahmad bin Asram wa Yahya ibn Abi Thalib wa Abi Bakr bin Hammad wa Abi Ja'far ad-Dimashqi wa Ayyash ad-Duri wa Ishaq bin Rahuyah wa Abdul Wahhab al-Warraq wa Ibrahim al-Asbahani wa Ibrahim al-Harabi wa Harun bin Ma'ruf sampai kepada wa Abdullah bin al-Imam Ahmad al-Marwazi wa Bashar al-Hafiz. Intaha. Di sini adalah yang orang-orang yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Qala Syekh Ibnu Qayyim, qultu wa huwa qaulu Ibnu Jarir At-Tabari. Ini adalah perkataannya Imam Tabari. Wa imamu haula'i kullihim mujahid imam tafsir, dan itu adalah imam haula'i kullihim mujahid imam tafsir. Imam Tabari siapa? Jadi tafsir gitu. Wa huwa qaulu Abil Hasan Ad-Daruqutni wa min sya'rihi fi. Bisa dibaca sampai bawah gitu. Nah ternyata di sini setelah saya rujuk ke tafsirnya Imam Tabari, bahwasanya beliau menyebutkan memang beliau membagi dua antara hadis. Beliau menafsirkan ayat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah di sini beliau membagi dua antara imam-imam yang menjelaskan bahwasanya ini adalah maqamah mahmudah. Ini apa sih maknanya gitu? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamah mahmudah. Asa di sini adalah sifatnya wajib gitu. Maqamah mahmudah itu adalah ikhtilaf katanya Imam Tabari. Beliau menyebutkan di atas bahwasanya hadis-hadis tentang makna ayat ini, apakah maqamah mahmudah ini adalah iq'adun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-'arsy atau tidak gitu. Dan beliau menyebutkan para ulama bahwasanya maqamah mahmudah ini kebanyakan para ulama mengartikannya adalah maqam syafa'ah seperti itu. Tapi yang terakhir beliau menyebutkan bahwasanya Imam Marwazi yang tadi dibilang sama
Sayyid Al-Maliki itu menjelaskan maqam mahmuda ini adalah duduknya Rasulullah SAW bersama Allah Subhanahu Wa Taala alal arsh, begitu. Tapi beliau di bawah ini di bawah menjelaskan juga bahwasanya nahnu la nunkiru iq'aduhu alal arsh, walakin nahnu nunkiru iq'adahu, gitu kata beliau. Tapi saya masih nggak paham apa maksud beliau, dan di ta'liqnya juga di footnote-nya maksudnya la'allahu semoga kemungkinan besar dia lupa akan menaruh satar ketiga, katanya gitu, karena dia 2 baris gitu doang kan, masih nggak paham gitu, masih mau humah kalimatnya gitu. Iya, jadi maksudnya Imam Tabari kemana gitu, tapi dinukil sama Imam Ibnu Qayyim tentang begitu, maksudnya kadu Rasulullah SAW alal arsh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi dijelaskan nanti di bawah setelah teman-teman nanti baca. Di sini pembahasan saya sudah habis. Nanti teman-teman baca di bawah. Kalau misalkan khulasohnya adalah ini Sayyid Alawil Maliki tidak bilang kalau misalkan, dan ta'liq pun ada di situ di hamisnya, bahwasanya Sayyid Alawil Maliki tidak menyebutkan ini karena beliau percaya akan iqaduhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqadullahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam alal arsh. Tidak mempercayakan hal itu, tapi beliau kenapa mengatakan ini? Untuk istishhad saja, kata beliau, untuk menatakan bukti saja gitu. Dan saya tidak tahu kenapa di sini tidak dikritik sama sekali. Gitu, mungkin ada yang bisa menjelaskan nanti. Gitu. Itu aja dari saya. Berapa menit kan? Udah habis kan? 27. Oh, pas 3 menit. Ya, terima kasih semuanya. Maqam mahmuda kita muhulmis. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini ada ditanyakan silahkan, ada yang ditambahkan silahkan, kritik silahkan. Ya, saya kembalikan ke Kang Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.